Welcome back to my channel. Di video pembahasan kali ini, aku akan membahas berita-berita yang lagi up to date pastinya buat kawan-kawan semua. Nah, berita pertama ini datang dari musisi Indra Lesmana yang mengkritik festival musik jazz yang didominasi oleh musisi lain. Musisi Indra Lesmana baru-baru ini lewat instastory-nya menyampaikan kritikannya atas festival musik jazz yang kini didominasi oleh musisi dengan latar belakang musik berbeda. Pada hari Kamis 10 Juli 2025, Indra Lesmana mengunggah sebuah tulisan yang berisi "Semakin sedikit musisi jazz tampil di festival jazz. Tanpa jazz, festival jazz kehilangan nyawanya." Unggahan dari ayah Eva Celia tersebut tentunya mendapat banyak komentar dari netizen. For your information, seperti yang dilansir dari okezone.com, pada 4-6 Juli 2025 yang lalu, diadakan perhelatan Prambanan Jazz Festival. Di antara musisi yang menjadi pengisi acara adalah Kenny G, H Park, Bernadia, hingga Nasidaria. Sementara itu, Anas Syahrul Alimi selaku promotor musik Prambanan Jazz Festival seolah menanggapi kritikan dari sang musisi. Dalam sebuah unggahan, ia menuliskan, "Maafkan kami yang selalu bersalah setiap Juli." Dari unggahannya tersebut, Anas Syahrul menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mengundang musisi dengan latar belakang genre berbeda dalam perhelatan festival musik jazz. Ia lalu mencontohkan di North Sea Jazz, Herbie Hancock berbagi panggung dengan John Legend. Di Montreux Jazz Festival, Prince dan Radiohead berbagi roh dengan Ella Fitzgerald. Di Umbria Jazz Festival, Sting satu frame dengan Wayne Shorter. Di Copenhagen Jazz Festival, 1.400 konser digelar dalam 10 hari dan tidak semuanya jazz. Anas lebih lanjut juga menganggap bahwa inklusivitas dalam bermusik merupakan sebuah masa depan. Ia mencontohkan adanya Pearl Jam dan Foo Fighters dalam line-up New Orleans Jazz and Heritage Festival, dan sejatinya tidak merusak esensi dari festival itu sendiri. Sementara itu, seolah ingin membalas unggahan dari sang promotor, dalam utas tweetnya 11 Juli 2025 kemarin, Indra Lesmana memberi sebuah analogi dari situasi yang sedang terjadi. Ibarat bikin kungfu festival, tapi kungfunya nggak ada. Adanya pencak silat dan karate. Dengan alasan pencak silat lebih banyak peminatnya. Pada lanjutan utasnya, ketika festival melabeli kata jazz, tapi sebagian besar diisi oleh musisi genre lain, maka hal itu dapat menyesatkan penonton, mengikis visibilitas seniman jazz, dan melemahkan identitas budaya jazz itu sendiri. Indra merasa semakin sedikitnya musisi jazz yang tampil dalam festival musik jazz, padahal menurutnya saat ini sedang banyak talenta jazz berbakat yang harus diberi dukungan dan panggung semestinya. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, yakni datang dari mantan penyanyi cilik Cikita Medi. Nah, beberapa waktu yang lalu Cikita Medi ini melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami yang bernama Indra Aditya atas gugatan kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT. Dan kini seperti yang diberitakan oleh beberapa portal media termasuk kompas.com, Indra Aditya lewat kuasa hukumnya bernama Bapak Raidin Anom memberikan tanggapan atas gugatan cerai sang mantan penyanyi cilik tersebut ya. Raidin menyebut gugatan cerai merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga dan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Raidin mengatakan, "Kalau dari kami selaku kuasa hukum Indra, permohonan cerai gugat itu hal yang biasa saja. Nanti ada proses persidangannya step by step." Sidang perdana
perkara ini dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2025 di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang dengan agendanya adalah mediasi. Tanggal 22 Juli nanti baru mediasi. Mediasi itu untuk mencari ruang kesepakatan, tapi kalaupun tidak tercapai, ya proses hukum akan terus berjalan. Pembuktian akan dilakukan di muka sidang. Selain itu, Raidin juga mengungkapkan kondisi Indra Aditya usai menerima gugatan cerai dari sang istri. Kondisinya fine-fine saja, dia sehat, aktivitas jalan terus, bisnis tetap berjalan, olahraga juga rutin, hidup sehat, bangun pikiran yang sehat juga untuk menghadapi persoalan ini. Raidin juga memastikan kliennya akan hadir dan siap menjalani proses mediasi di persidangan. Selalu siap, karena laki-laki itu kepala rumah tangga, seorang pemimpin harus gentle, nggak kaget, biasa aja. Nah, kita lanjut ke berita ketiga, yakni datang dari sosok presenter ya, bernama Ajeng Kamaratih. Nah, Ajeng Kamaratih ini baru-baru ini membanggakan Indonesia lewat menjadi MC di Eropa berkat kefasihannya dalam berbahasa Prancis. Nah, baru-baru ini presenter Ajeng Kamaratih menjadi perbincangan publik karena selfie bareng ibu negara Prancis, Brigitte Macron. Seperti yang diberitakan oleh laman Hai Bunda pada bulan Mei lalu, Ajeng Kamaratih dipercaya menjadi MC di acara kenegaraan jamuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron di Istana Negara. Dalam acara itu, Ajeng membagikan momen saat selfie bersama tamu kehormatan. Salah satu yang menuai sorotan adalah fotonya yang dicium oleh istri dari Presiden Prancis tersebut. Nah, sosok Ajeng Kamaratih sendiri sih bukan hal baru ya dalam dunia MC ya. Ajeng adalah seorang jebolan dari Miss Indonesia yang menguasai 5 bahasa ini, teman-teman. Beliau menguasai bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Nah, perempuan kelahiran 16 Agustus tersebut juga pernah menjadi pemenang favorit pembaca dalam ajang Wajah Femina 2006. Pada tahun 2008, ia diketahui masuk 5 besar ajang Miss Indonesia mewakili Bangka Belitung. Mengenai penampilannya belum lama ini, Ajeng pun sempat mengungkap suka dukanya menjadi MC di negara Prancis. Ajeng mengaku sudah 3 tahun terakhir menjalani pekerjaan sebagai MC di negara La France itu tanpa pendampingan. Semuanya dilakukan untuk menjalankan misi budaya di luar negeri. Sejak 3 tahun terakhir, dengan kemampuan bahasa Prancisku, aku dipercaya menjadi MC di berbagai acara diplomatik, pertukaran budaya atau presentasi tentang Indonesia di berbagai forum internasional. Untuk mensukseskan promosi Indonesia di luar negeri, rakyat Jeletong yang jadi pendukung acara itu harus mandiri. Ke acara ngeret koper sendiri yang termasuk naik turun kereta. Tulisnya dalam sebuah video unggahan di Instagram @ajengkamarati_. Ajeng tak hanya naik turun kereta membawa kopernya sendiri, ia juga menyiapkan semua perlengkapan MC tanpa pendampingan, termasuk urusan make up dan membuat skripnya. Sebagai salah satu rakyat Jeletong yang bantu-bantu promosi Indonesia di luar negeri, meskipun tanpa pendampingan, amunisi persiapanku harus lengkap. Dari make up dan hairdo sendiri, koordinasi susunan acara, bikin skrip dengan berbagai bahasa asing, gunting dan tempel skrip sendiri. Peranku untuk promosiin Indonesia di mata dunia mungkin gak seberapa, tapi aku bangga dipercaya karena kemampuan bukan kedekatan. Nah, congratulations Ajeng Kamaratih. Nah, berita terakhir nih datang dari industri hiburan Korea Selatan. Salah satu member dari girl group Kepler ya, Yong-eun harus hiatus karena masalah kesehatan dan doi bakal absen dari comeback-nya mendatang. Seperti yang diberitakan oleh laman sumpi.com pada 14 Juli 2025, barusan saja ya,
Clap selaku agensi Kepler merilis sebuah pernyataan resmi mengenai Yong-eun Kepler sebagai berikut. Halo, ini Clap. Kami ingin memberikan informasi terbaru mengenai jadwal aktivitas Yong-eun, anggota Kepler yang akan datang. Yong-eun baru-baru ini mengalami masalah kesehatan dan setelah pemeriksaan medis disarankan untuk istirahat dan pemulihan yang cukup. Setelah berdiskusi secara menyeluruh dengan sang artis dan dengan mempertimbangkan kesehatannya secara menyeluruh, telah diputuskan bahwa ia akan hiatus sementara dari aktivitas. Oleh karena itu, Yong-eun tidak akan berpartisipasi dalam jadwal aktivitas Kepler yang akan datang, termasuk aktivitas comeback group yang dijadwalkan pada bulan Agustus. Selama periode ini, Yong-eun akan fokus pada istirahat dan pemulihan agar dapat kembali dalam kondisi kesehatan yang baik. Clap akan memberikan dukungan terbaik kami untuk memastikan pemulihannya. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatannya di masa mendatang akan dibagikan pada waktunya, tergantung pada perkembangan pemulihannya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mohon pengertian serta dukungan Anda yang berkelanjutan untuk Yong-eun. Terima kasih. Dari pernyataan resmi tersebut dapat disimpulkan ya bahwa Yong-eun akan fokus untuk sementara waktu dengan beristirahat untuk memulihkan kesehatannya, dan Do ini nggak dapat beraktivitas dalam comeback grupnya yang dijadwalkan pada bulan Agustus mendatang. Get well soon Yong-eun. Nah, itu tadi berita-berita yang berhasil aku rangkum buat kalian semua. Semoga informasi ini menambah wawasan buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.